Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ina masuk. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ada Bu, kami mau minta waktunya sebentar. Boleh. Jadi Kenapa? ingin berkonsultasi dengan beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi salah satunya ada wali murid yang menjumpai saya berkonsul tentang perkembangan anaknya. Karena kita semester 2 ini kan ada masalah kegiatan les, tapi dia melihat pada diri anaknya itu tidak ada perubahan. Seperti belum bisa menulis dan belum bisa mengenal huruf-huruf gitu. Jadi dia membandingkan anaknya dengan beberapa anak tetangganya ataupun dengan teman-teman sekitarnya yang sekolahnya di kita juga atau di tempat lain gitu. Jadi dia ingin berkonsul apa yang salah dengan metode pembelajaran kita. Jadi saya di sini selaku wali kelas ya, karena tahu kemampuan anak ini, jadi ingin memberi arahan atau saran kepada wali murid itu bagusnya gimana gitu. Karena menurut beliau ini merupakan tindakan dari sekolah, kenapa anaknya tidak ada perkembangan. Jadi ini solusi untuk orang tua seperti apa ya? Bagaimana caranya? Iya. Sebelumnya sudah pernah komunikasi nggak dengan orang tua? Sebelumnya udah pernah juga, misalnya Di mana kendala anak ini sudah pernah ngomong nggak? Orang tua paham nggak kendalanya? Kenapa anaknya nggak bisa? cuman kalau dari saya mungkin perhatian orang tuanya kurang. Perhatian orang tua Anaknya pun sering libur gitu. Cuman mungkin ada kesempatan di beberapa kesempatan hanya mengambil itu. ya. Jadi ini bukan masalah ya, tetapi mungkin masa juga saat ini kalau menurut Permendikbud 1/2020 itu sudah dikategorikan sesuai dengan porsi masing-masing usia 4 sampai 6 itu sudah ada porsi masing-masing. Jadi anak-anak itu tidak bisa dipaksakan sesuai dengan keinginan guru, sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, masa PK setiap anak-anak itu berbeda dan setiap anak itu unik. Ada anak yang bisa minum cepat, ada anak yang istilahnya mereka perlu proses, ada perlu metode-metode lain yang disajikan oleh guru. Nah, untuk guru sendiri kita harus lebih cerdas, harus lebih selektif dalam memberikan kegiatan pembelajaran untuk anak agar anak itu bisa memahami apa yang kita berikan. Nah, kalau untuk orang tua terus mendukung ya, apa yang sudah guru berikan di sekolah mungkin bisa dilanjutkan dari rumah. Nah, masalah bisa dia atau tidak itu tergantung dari anak kita sendiri. Nah, itu kembali lagi ke masa pekanya dia. Nah, antara komunikasi guru dan orang tua itu harus aktif. Nah, jadi kalau anak tetangga sudah bisa, mungkin masa peka dia tuh alhamdulillah sudah bagus. Kalau anak yang satu ini, anak kita yang belum bisa, itu mungkin bukan kitanya yang tidak bagus mengajari dia, bukan. Atau mungkin program yang kita sajikan belum sesuai dengan dia, tidak. Masa pekanya itu belum dapat dia, belum sampai. Jadi kita harus banyak bersabar dan harus banyak lagi istilahnya melatih dia. Mungkin insya Allah dengan pelan-pelan sudah bisa. Jadi anak usia ini dia nggak boleh dipaksa. Jadi dia bermain sambil belajar sambil dengan bermain. Gitu. Banyak metode-metode yang kita berikan. Nah, pemahaman yang seperti ini mungkin harus disampaikan kepada orang tua ya. Mungkin dari Bu Eli ada yang ingin disampaikan untuk memberikan dukungan kepada Bu Dina sebagai selaku wali kelasnya memberikan pengetahuan ini kepada orang tuanya. Mungkin dari saya seperti itu ya. Nggak ada perbedaan sekolah kita dengan sekolah lain, nggak ada. Kita semua sama sebagai guru TK pasti memberikan yang terbaik untuk semuanya. Baik, saya selaku guru penggerak di sini kasihnya ilmu di modul 3.2 3.1 tentang pengambilan keputusan terhadap pemimpin pembelajaran. Kita di sini adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Di saat ada orang tua seperti itu mengeluh kesah tentang anak-anak, tentang perkembangan anaknya, kita mengambil keputusan yang bagaimana. Hari ini Ibu Dina sudah bagus, sudah memberikan kesahnya kepada kita ya, sebagai Ibu Kepala Sekolah dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Di sini kita akan mencari solusi untuk bisa yang terbaik. Orang tuanya juga
umpan baliknya dapat ya, tadi cerita yang bagus. Begitu juga kita juga bukan dalam tanda kutip kita belum mengajarinya, sudah, tapi bahasa peka seperti Ibu Fitri bilang tadi belum dapat sama si anak itu. Jadi untuk ke depan kita punya 9 langkah poin-poin yang harus kita terapkan untuk anak itu. Yang sekarang ini Ibu Ina sudah merupakan paradigma yang Ibu Ina lakukan, dilema etika. Dilema etika ini benar melawan benar, semua benar. Ibu di posisi benar dan wali murid itu juga di posisi benar. Dan kita memakai prinsip individu melawan komunitas, itu masyarakatnya. Nah, di sini kita perlu mengambil 9 langkah, yaitu pertama sekali nilai kita. Nilai kita tunjukkan sama orang tua itu nilai apa? Kejujuran. Atas apa? Fakta-fakta relevan. Yang kedua, fakta relevan itu seperti Ibu pernah membuat penilaian tiap hari ya. Di situ Ibu tunjukkan. Habis itu tentang buku-buku yang telah Ibu tulis seperti di buku lembar kegiatan anak, itu kan bukti seperti itu. Jadi di situ juga kita harus uji anak-anak itu juga apakah sama seperti anak yang lain, mungkin dia masa peka seperti ini belum dapat. Insya Allah 9 langkah yang akan kita terapkan nanti akan menemukan solusi dan merefleksikan kepada anak tersebut. Dan kita akan melakukan juga morning activity yang seperti program sekolah kita ya. Di sini semua keunikan yang ada di sekolah kita kan setiap pagi sebelum anak belajar semua guru sudah ada di pojok masing-masing, termasuk ibu kepala sekolah sendiri, masya Allah. Ini anak-anak di morning activity bisa belajar literasi, baca tulis apa yang sesuai dengan keinginan anak, tidak dalam memaksa anak ya, seperti kemampuannya ikut keinginan masing-masing seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya Bu Naya yang bisa diberikan ya. Ini bukan solusi tapi dalam sesuatu yang harus diberikan pemahaman ya. Pemahaman ya. Berarti ada kerjasama antara orang tua. Benar ya, kolaborasi ya. Kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Baik, terima kasih banyak Bu Eni, Bu Kepala Sekolah atas sarannya. Semoga kedepannya murid-murid kita makin berkembang dan menjadi perubahan yang pesat bagi sekolah kita. Amin. Terima kasih Bu Ina. Selalu semangat terbuka ya. Selalu terbuka, sangat bagus. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjadi. Ya, pinter. Hebat lagi. Pinter hari ini. Sebab tes ya ke sini.
Betul. Cukup.